aku mengalami hari yang sangat berat. Setelah syuting, aku menerobos kerumunan penggemar dan akhirnya sampai di kamar. Aku berharap bisa berenang di hot tub dan menonton kembali video favoritku di channel diari pribadi. Namun kemudian, pintu ruang gantiku terbuka dan seorang pria gila masuk. Virginia, aku adalah penggemar beratmu. Aku akan menjual jiwaku kepada iblis agar bisa berkencan denganmu. Dia mencoba mencium tanganku, tapi aku tersentak dan berteriak sebelum dia sempat menciumnya. Petugas keamanan berlari ke dalam ruangan dan mengusir penggemarku yang terobsesi itu. Aku bersandar di dinding kelelahan. Astaga, aku muak dengan semua ini. Hai, aku Virginia. Aku anak yang sangat pemalu. Orang tuaku mendaftarkanku ke klub drama dengan harapan akan membuat diriku terbuka. Aku cukup berbakat dan seorang produser segera menemukanku. Hidupku pun berubah. Syuting, kontrak, tenaran. Aku menyadari bahwa kehidupan seorang aktris tidak sesantai yang terlihat. Penggemar yang gila memperhatikan setiap gerak-gerikku, dan produserku sama sekali tidak mengizinkanku untuk beristirahat. Pada titik tertentu, aku kelelahan sehingga aku menandatangani kontrak yang dia berikan tanpa membacanya, hanya untuk kemudian mengetahui bahwa aku telah setuju untuk mengambil bagian dalam reality show konyol di mana selusin pria harus bersaing untuk mendapatkan hatiku. Kadang-kadang, hal-hal yang terjadi di lokasi syuting acara itu melampaui batas-batas nalar. Serius, para pria itu benar-benar memperebutkan perhatianku seperti orang liar. Untungnya, kami selesai syuting. Penyelenggara acara itu menunjuk seorang pria bernama Norman sebagai pemenangnya. Setelah memenuhi persyaratan kontrak, aku akhirnya bisa bernafas lega dan memutuskan untuk beristirahat. Saat berjalan ke ruang ganti, mataku melotot. Norman berdiri di sana dengan satu lutut dan mengeluarkan sebuah cincin padaku. Apa yang kamu lakukan? Aku melamarmu. Aku memenangkan hatimu. Jude, pertama-tama, kita remaja. Selain itu, kamu menyadari itu adalah reality show kan? Tak satu pun dari itu nyata. Perasaanku padamu itu nyata. Kamu bahkan tidak mengenalku. Aku tahu, kamu adalah gadis tercantik di alam semesta. Norman merangkak ke arahku dengan berlutut. Aku panik dan memanggil petugas keamanan. Mereka menjepit penggemar gila itu dan menyeretnya keluar. Kau seharusnya setuju untuk menjadi milikku. Aku akan membuatmu menyesal. Dia jelas sudah kehilangan akal sehatnya. Aku kembali ke rumah, tapi penggemar lain yang terobsesi telah menungguku di sana. Aku sangat muak dengan ini. Aku sangat ingin beristirahat dari semua ini dan menjadi siswa biasa. Jadi aku memakai wig merah, memakai kontak lensa, memakai kacamata jelek, dan pakaian longgar. Tada! Aktris terkenal Virginia berubah menjadi gadis biasa bernama Gina. Orang tuaku sedang mengadakan pesta makan malam. Jadi aku datang ke aula besar untuk melihat apakah mereka akan mengenali putri mereka sendiri. Pesta yang membosankan. Kalian harus bersantai. Mari kita pergi ke kolam renang. Siapa yang membiarkan orang gila ini masuk sini? Penjaga, usir dia. Tunggu sebentar, ini aku. Virginia, mengapa kamu terlihat seperti ini? Aku memberitahu orang tuaku aku butuh istirahat. Awalnya, mereka menentangku pergi ke sekolah biasa dengan berpakaian seperti Gina. Butuh beberapa waktu untuk meyakinkan mereka agar mau membantuku. Tapi akhirnya mereka menyerah. Baiklah sayang, kami akan selalu berada di pihakmu. Aku akan menelpon adikku Agnes dan memintanya membawamu untuk sementara waktu. Dia hidup sederhana. Aku pikir kamu akan segera merasa seperti anak sekolah biasa. Aku tidak sabar untuk tinggal bersama Bibi Agnes. Satu-satunya masalah adalah putrinya. Jika ada kontes, orang dengan temperamen terburuk sepupukan akan mudah mendapati posisi pertama. Dia tidak tahan denganku. Ketika kami masih kecil, Karen juga bermimpi menjadi seorang aktris. Tapi akhirnya, hanya aku yang terpilih saat audisi. Namun, aku berharap sepupuku akan melupakan masa lalu. Lagi pula, orang tuaku memberinya iPhone baru dan memintanya untuk tidak memberitahu siapapun tentangku. Setelah semua itu beres, aku akhirnya pergi ke sekolah biasa untuk pertama kalinya keesokan harinya. Dalam perjalanan ke sekolah, seekor anjing yang marah membuatku takut. Anjing itu menatapku seperti aku adalah Stick, dan aku yakin ia akan menerkamku. Tapi kemudian, sebuah bola jatuh di samping anjing itu. Anjing itu merengek dan lari dengan ekor terselip di antara kedua kakinya. Seorang anak laki-laki dengan senyum nakal dan sorot mata licik memungut bola itu. Terima kasih, kamu baik sekali. Aku Gina. Siapa namamu penyelamatku? Pertama-tama, aku hanya bermain-main dan menyelamatkanmu secara tidak sengaja. Jangan pernah berpikir untuk meraihku. Kamu bukan tipiku, sayang. Dia memutar bola di jarinya dan pergi. Sejenak, aku berdiri di sana, membeku. Aku baru saja ditolak untuk pertama kalinya dalam hidupku. Itu adalah perasaan yang tidak biasa. Aku tidak bisa menahan senyum. Hal semakin menarik dari menit ke menit. Di sekolah, aku merasa tak terlihat di antara teman-teman sekelasku. Dan kamu tahu apa? Aku menyukainya. Akhirnya, tidak ada seorang pun yang menatapku dan mencoba memotretku atau menarik rambutku untuk kenang-kenangan. Aku duduk di sebuah meja kosong di kelas. Anak laki-laki dengan mata licik itu masuk, masih bermain dengan bolanya. Seorang anak laki-laki lain menyapanya, dan dari situlah aku tahu bahwa namanya adalah Mason. Kita bertemu lagi, sayang. Apa kamu tuli? Sudah kubilang, namaku Gina. Aku tak peduli, kamu duduk di kursiku. Aku tak melihat Anda dengan namamu di atasnya. Lihat celana jeansmu. Apa? Ternyata aku duduk di atas permen karet yang digunakan Mason untuk menandai kursinya. Ayo anak baru, beri kami pertunjukan. Menangislah. Apakah dia pikir dia akan membuatku menderita? Hah, dia salah. Aku melihat noda di celana jeansku dan menyeringai riang. Aku menyukainya. Aku pikir itu terlihat keren. Oh wow, aku salah tentangmu. Kamu aneh. Kemudian di ruang makan, aku melihat Karen sedang menceritakan sesuatu pada temannya. Kemudian, salah satu dari mereka tiba-tiba menarik kursiku ketika aku mencoba duduk. Tentu saja,
aku terjatuh ke lantai dan semua orang di sekitarku menunggu melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka ingin aku menangis seperti bayi, tapi aku malah mengangkat bahu dengan santai dan mulai makan di lantai. Wow, makanannya terasa sejuta kali lebih enak di sini. Ada yang tahu di mana orang aneh ini menjatuhkan otaknya? Kamu itu sesuatu anak baru. Aku tidak peduli tentang terlihat aneh. Sebelumnya, aku harus selalu memperhatikan setiap gerakanku karena semua yang kulakukan segera berakhir secara online. Sekarang, setelah menjadi Cina, aku bisa melakukan hal bodoh apapun yang aku inginkan dan tidak peduli dengan konsekuensinya. Pelajaran berikutnya adalah sejarah. Aku masuk ke dalam kelas dan melihat sekelompok gadis mengurumuni seorang pria. Jantungku berdegup kencang saat menyadari bahwa itu adalah Norman. Aku takut dia akan mengenaliku, tetapi pria gila itu terlalu sibuk memamerkan diri di depan gadis-gadis lain. Rupanya, setelah acara itu selesai, Norman menjadi terkenal. Harry melihatku memutih seperti salju dan segera bertanya pada Norman, apa benar setelah acara reality show itu, Virginia memohon padamu untuk menikahinya? Ya, dia benar-benar terobsesi denganku. Tapi Virginia di kehidupan nyata tidak secantik yang ada di layar kaca. Nafasnya bau dan kulitnya seperti wanita tua. Tentu saja aku menolaknya. Karen terkikik dan aku ingin menampar Norman. Orang tolol itu pantas makan sabun karena berbohong secara terang-terangan. Tapi aku harus tutup mulut karena aku tidak ingin ketahuan. Dan kemudian sebuah bola mengenai Norman. Mason telah menendangnya kali ini dengan sengaja. Diam, idiot. Virginia adalah gadis yang paling cantik di dunia. Jangan berani kamu bicara tentang dia seperti itu. Aku berkedip terkejut. Apakah Mason penggemarku? Wow. Sementara aku melamun, Norman berlari menghampiri kepala sekolah seperti seorang pengecut dan mengadukan Mason. Dia memukulku dengan bola. Mason, aku sangat lelah dengan kelakuanmu. Ternyata, dia adalah orang yang paling jahil di sekolah. Sebagai contoh, suatu hari dia membawa seekor babi ke kelas dan semua guru mengejarnya sampai pingsan. Mason memang gila, tapi dia juga sangat menarik. Saat istirahat, aku keluar ke lorong dan seorang teman sepupuku menjatuhkan gunung berapi tiruan ke arahku. Oh, lehernya sangat panas. Oh, tunggu. Ini hanya saus tomat. Aku masuk ke kamar mandi sementara Karen dan teman-temannya tertawa seperti hiena. Aku harus membersihkan diri. Tapi aku malah melepas wigku dan bersandar di wastafel dengan lelah. Ternyata menjadi Gina tidak lebih mudah daripada menjadi Virginia. Pada saat itu, aku mendapat telepon dari ayah. Sayang, bagaimana kabarmu? Jika keadaan menjadi terlalu sulit, kamu selalu bisa kembali ke kehidupan normal. Sejujurnya, aku sedang mempertimbangkannya, tetapi kemudian aku mendengar suara dari pintu. Aku menutup telepon dan dengan panik memakai wigku kembali. Detik berikutnya, Mason masuk ke dalam ruangan. Phew, nyaris saja. Ini kamar mandi perempuan. Aku tahu, aku hanya suka melanggar aturan. Ngomong-ngomong, kudengar Karen menyuruh teman-temannya menjahilimu. Apakah kamu ingin membalasnya? Ayo kita taruh cacing di tasnya. Tidak. Bawa cacing itu pergi. Baiklah, aku akan mengerjai kepala sekolah. Sampai jumpa orang aneh. Setelah dia pergi, entah kenapa aku tidak bisa menahan senyum. Tapi kemudian aku dikejutkan oleh nada dering teleponku. Kenapa kamu menutup teleponnya? Kita belum selesai bicara. Apakah kamu mau pulang? Tidak ayah, aku akan tinggal di sini untuk saat ini. Aku tak tahu kenapa aku mengatakan itu. Kurasa Mason menarik perhatianku dan aku ingin melihatnya lebih lama lagi. Guru di klub drama sekolah memasangkanku dengan Mason dan aku menghabiskan malam itu untuk mempelajari dialogku. Bibi Agnes dengan ramah menaruh lemonade di sebelahku ketika putrinya masuk ke kamar. Ibuku bukan pembantumu, mengerti? Dia melakukannya karena dia tuan rumah yang baik. Kamu takkan tahu tentang itu. Kenapa kamu menggangguku di sekolah? Itu bukan masalah pribadi, sayang. Kamu ingin merasa biasa. Ya, begitulah biasanya anak baru diperlakukan. Nikmatilah, lakukan apapun yang kamu mau selama kamu tak memberitahu siapa aku, terutama Norman. Aku ingat perjanjianku dengan orang tuamu. Suatu hari, aku pulang dari sekolah dan melihat Mason dan teman-temannya sedang bermain bola. Aku tidak tahu apakah itu sengaja atau tidak, tapi bola Mason tiba-tiba mendarat di kakiku. Hei, jangan berdiri di sana seperti patung. Tendang bolanya ke sini. Oke. Aku menghampiri bola itu dan mencoba menendangnya dengan keras, tapi bola itu tidak bergerak karena aku meleset. Siapa yang menendang seperti itu? Kemarilah, aku akan mengajarimu cara melakukannya. Aku pikir itu lucu dan bergabung dengan teman-temannya. Mason dengan sabar mengajariku cara bermain bahkan setelah teman-temannya sudah lama pergi. Tak lama kemudian, hari mulai gelap dan kami pun pulang. Mason dengan ceria menyenggolku dengan sikunya. Jangan pikir aku mengantarmu pulang, Gina. Aku juga tinggal di sini. Kamu akhirnya ingat namaku? Itu kemajuan. Tiba-tiba hari hujan, aku takut ayah akan merusak wigku dan mencoba bersembunyi di bawah pohon, tapi Mason menarikku ke arah rumahnya. Ayo, kamu bisa tinggal di rumahku sampai hujan reda. Ketika kami masuk kamarnya, aku melihat poster-poster dengan wajah asliku di seluruh dinding. Itu membuatku merasa campur aduk. Sepertinya kamu benar-benar naksir Virginia. Itu karena dia cantik kan? Setahun yang lalu, aku melihatnya membawa mainan baru dan bermain ke panti asuhan. Tidak ada kamera di sekitarnya, jadi aku tahu dia tidak melakukannya untuk mendapatkan publisitas yang baik. Hari itu, aku menyadari bahwa dia adalah gadis yang paling luar biasa di dunia. Aku merasa senang. Aku senang Mason tidak hanya menyukaiku karena penampilanku. Lagi pula, meskipun terkadang aku ingin memukulnya dengan sesuatu yang berat, aku juga menyukainya. Benar-benar menyukainya. Aku bahkan ingin memberitahu Mason siapa diriku, tapi kuputuskan belum waktunya. Keesokan harinya, kami berdua datang ke latihan di klub drama. Tak lama kemudian, menurut naskah, sudah waktunya karakter Mason menciumku.
tapi dia mulai mencari-cari alasan untuk tidak melakukannya. Aku tidak menggosok gigi hari ini. Bibirku pecah-pecah. Aku makan burrito dengan bawang. Guru bosan menunggu dan meminta kami berhenti menunda latihan. Mason tidak punya pilihan lain selain menciumku. Dia dengan cepat menyapukan bibirnya ke bibirku dan berpaling. Itu sangat ironis dan menyedihkan. Mason mengagumiku sebagai seorang aktris, tapi dia pikir aku tidak cukup baik untuknya ketika aku hanya seorang gadis biasa. Itu membuat darahku mendidih. Aku merasa patah hati saat berjalan pulang. Kamu marah karena aku tidak mau menciummu? Asal kamu tahu, menciumku bukanlah sebuah hukuman. Ada banyak pria yang memimpikannya. Dan aku adalah pencium yang hebat. Oh benarkah? Kalau begitu, biar ku coba lagi. Sebelum aku bisa bereaksi, Mason menarikku dan menempelkan bibirnya ke bibirku. Kali ini, ciuman kami berlangsung lama dan sensual. Sangat menggairahkan hingga aku merasakan lututku bergetar. Aku menolak melakukan latihan ini karena aku ingin mengetahui perasaanku padamu terlebih dahulu, sayang. Dengan senyum misterius, dia pergi. Keesokan harinya, dia menghindariku seperti masih ragu. Hal itu membuatku marah. Aku sedang menonton film dengan Karen dan Baby Agnes di malam hari ketika dia akhirnya menelponku. Aku akan pergi ke pesta Norman. Kamu mau ikut denganku? Kupikir kamu tak tahan dengan soal itu. Aku kesana bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk mengerjainya. Kamu mau ikut? Sebenarnya, aku tahu aku harus menjauh dari Norman agar dia tidak mengenaliku, tapi aku benar-benar ingin bertemu Mason dan setuju untuk datang. Aku akan pergi ke pesta, aku tak akan terlambat. Aku sedang berjalan melewati kerumunan orang dan mencoba mencari Mason ketika Norman tiba-tiba menarik lenganku. Apa yang kamu lakukan? Kamu akan lihat, sayang. Dia menarik perhatian semua tamu dan menarik rambut palsuku. Maukah kamu semua melihat ini? Ini Virginia sendiri. Sudah aku bilang, dia tergila-gila padaku. Dia bahkan berpura-pura menjadi seorang gadis sekolah biasa untuk mendekatiku. Virginia menipu kita semua. Semua orang mulai berbisik-bisik dan merekamku. Aku berpaling dari lampu kilat kamera. Dan melihat Mason menatapku tercengang. Sesaat, dia terlihat sangat kecewa. Kemudian dia memalingkan muka dan dengan cepat meninggalkan pesta. Aku tidak bisa mengejarnya dan berjalan dengan susah payah kembali ke rumah bibiku. Aku ingin memberi Karen pelajaran. Aku yakin dia telah mengadukanku pada Norman. Santai, itu bukan aku. Aku tidak menyerahkanmu atau mengingkari janjiku. Lalu siapa yang beritahu Norman tentangku? Aku yang melakukannya. Aku ingin menghancurkan karirmu yang sempurna. Apa? Mengapa? Karena aku marah padamu. Kamu berhasil menjadi seorang aktris terkenal sedangkan putriku tidak. Bahkan Karen terdengar ngasaan mendengarnya. Ibu, itu tidak keren. Dan ibu tahu, kehidupan Virginia sangat gila. Aku senang karir aktingku tidak pernah berkembang. Itu pertama kali ya sepupuku memihakku. Aku berharap suatu hari nanti kami bisa berteman. Tapi untuk saat ini, aku pulang ke rumah orang tuaku dan ke kehidupan lamaku. Foto-foto dari pesta itu langsung menjadi viral. Karena itu produserku sangat marah padaku. Tapi ayah menempatkan dia pada posisinya. Itu sudah cukup. Kamu dipecat. Kami akan mencari produser lain yang tidak membuat Virginia bekerja terlalu keras atau mencari proyek yang meragukan untuknya. Aku sangat berterima kasih pada orang tuaku atas dukungan mereka. Tapi aku sedih tentang Mason. Setelah malam itu, dia mengabaikan teleponku. Tanpa pria yang gila tapi menawan itu, hidupku kehilangan warnanya. Suatu hari, aku mendengar suara berisik di luar. Petugas keamanan sedang berusaha mengusir seorang penggemarku yang membandel. Tapi saat aku keluar, aku melihat itu adalah Mason. Tidak apa-apa guys, dia temanku. Aku takut aku takkan pernah bertemu denganmu lagi. Aku tidak menjawab teleponnya karena aku ingin memikirkan semuanya. Apa yang kamu pikirkan? Kamu tahu, begitu aku melihat anak baru yang aneh di sekolah, aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Aku tidak peduli apakah kamu seorang aktris cantik atau orang aneh yang makan di lantai. Yang penting, kamu adalah kamu. Tapi, aku harus memanggilmu apa? Virginia atau Gina? Panggil aku pacarmu. Dia menarikku dan aku merasakan detak jantungnya yang berdegup kencang. Aku ingin momen ajaib itu berlangsung selamanya.